Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudaraku di mana Anda berada, pencinta channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita ingin juga lanjutkan perbincangan kita, bincang santai di podcast Masjid Raya di Bismillah, bincang santai nikmat Allah. Tentu jangan dulu kemana-mana, ini ada bintang tamu yang spesial tentunya, yang kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Tapi sebelum kita lanjut, saya sampaikan untuk kaum muslimin yang punya kelebihan rezeki, mungkin di jelang Ramadan dan beberapa hari ke depan ini ada rezeki mungkin yang Allah berikan, jangan lupa disisihkan, diinfakkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung yang sekarang ini lagi titik fokus ke pengembangan kubah masjid. Dan alhamdulillah loading dari Jakarta sudah ada di Masjid Raya ini, tinggal tunggu tanggal 23 insya Allah kita akan melaksanakan pembukaan atau peresmian tanda dimulainya pembangunan kelanjutan pembangunan masjid ini dengan pembangunan kubah masjid insya Allah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe di kanal YouTube kita ini. Baik, saya sapa tamu kita. Anda tentu penasaran, inilah tamu kita. Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk tentunya ya. Alhamdulillah. Nah, kita ingin lanjutkan pembicaraan kita di beberapa bulan yang lalu terkait bagaimana mendeteksi tubuh kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Tentu memang kita tidak bisa semua karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Kalau terkait mendeteksi tubuh kita yang berhubungan dengan seluruh spesifikasi keilmuan, itu apa saja yang berhubungan? Dari mana ya dimulai? Misalnya apakah, karena kita melihat banyak orang bilang lihat orang bisa terbaca dari matanya, bisa dari hidungnya, menurut ahli psikologi begitu kan? Iya. Nah kalau dari pandangan Putri gimana itu? Iya, jadi seperti ini sih Ustadz, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya Ustadz, undangannya. Jadi kita melanjutkan podcast yang lalu. Nah kemarin kita sudah berbicara tentang sidik jari ya. Nah itu sebenarnya ada kaitannya dengan otak kita kayak gitu Ustadz. Dan tadi terkait yang Ustadz tanyakan, nah sebenarnya Steven ini kan dia itu kumpulan dari berbagai ilmu, neuroscience dan juga ilmu SDM gitu ya, kemudian dikembangkan. Dan dia berhubungan juga dengan ilmu biologi, makanya Steven itu tidak dinamakan sebagai ilmu sidik jari kayak gitu, tidak. Tapi dia itu memang bisa mendeteksi sidik jari bisa, DNA bisa, kemudian face reading bisa, tipologi bisa. Jadi gabungan antara itu kita bisa. Iya dengan Steven. Makanya yang akurat menentukan itu semua ya alhamdulillah kalau dari guru kami mengatakan baru Steven seperti itu Ustadz. Akurasinya, tingkat akurasinya. Yes, betul. Nah kalau misalnya DNA itu juga dari sidik jari atau gimana? Iya benar sekali. Begitu. Jadi memang kalau ada juga dari rambut bisa. Iya benar. Dari tubuh-tubuh. Ini dari sidik jari bisa. Dari sidik jari kita bisa. Jadi kan memang fingerprints itu sebenarnya tidak hanya di sini ya Ustadz, letaknya banyak di sel tubuh kita kayak gitu sebenarnya, seperti itu. Iya. Khusus terkait dengan Steven itu dalam membaca anatomi tubuh manusia atau kemudian spesifikasi arah manusia berpikir segala macam itu. Nah model desainnya gimana? Oh iya, jadi Putri jelasin dulu ya sebelumnya Ustadz tentang sidik jari kita ini. Kalau kita mau tahu, kita lihat Ustadz pernah lihat gambaran sidik jari ya. Nah itu kan ada lingkaran. Yang lingkaran paling luar dia tidak akan terhubung lagi untuk masuk ke dalam, ya kan? Yang paling luar nih, yang paling terluar. Kemudian yang paling dalam itu ada titik juga yang mana dia itu tidak memiliki ujung lagi, ya kan? Hanya titik paling tengah nih. Oh gitu. Inti core-nya. Iya, maksudnya kalau dari gambaran sidik jari seperti itu kan Ustaz tahu. Nah, itu dia dari titik core itu keluar itu kalau ditarik garis itu ada hitungannya Ustaz. Nah, itu yang menentukan tadi banyaknya sel terlihat dari sana seperti itu Ustaz. Di sidik jari kita ini
itu saya pikir dia terkoneksi, maksudnya bundarannya itu terkoneksi semua. Iya, maksudnya gini, kan memang dari misalnya nih ya titik paling tengah nih, terus kan gini bulatannya kayak labirin. Makanya yang tengah kan nggak terhubung dengan yang paling luar dong Ustadz. Maksudnya dia terhubung secara garis, namun maksudnya dia tidak nyambung secara. Nah makanya dihitung nanti yang DNA ini atau fingerprints kita itu dihubungkan dari yang titik tengah itu keluar, ditarik garis. Nah disitulah ditentukan ada hitungannya jumlah dari tadi sel-sel kita terbanyak itu tadi, dan itu terlihat di sidik jari kita ini. Makanya kalau penggambaran Steven kemarin yang udah Putri jelasin kan ada sensing. Ini gambarannya jari kita nih Ustadz. Saya ambil kayak gini. Ini sensing nih. Gambaran otak. Iya, gambaran otak. Pas banget emang kayak gini gambarannya Ustadz. Ini begitu? Masya Allah. Iya, jadi letaknya seperti ini Ustadz. Ini dari sensing, thinking, kemudian ini yang tengah insting ya. Dia insting, kemudian yang ini intuiting, dan ini feeling. Kayak gitu, gambaran sidik jarinya seperti ini. Maka misalnya kalau orang sensing berarti dia terbanyak selnya di sini nih. Sensing di sini. Kemudian ini thinking gitu ya. Ini insting kayak gitu. Jadi Putri alhamdulillah di sebelah sini nih di jari tengah. Itu sel terbanyaknya di situ. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ya alhamdulillah kayak gitu sih. Kemudian jadi serba bisanya kayak gitu. Nah di sini Putri pingin nih menghubungkan ya dengan apa yang ada dalam hadits qudsi ya. Riwayat Imam Ahmad itu di mana yang pertama Allah menciptakan bumi dan bumi itu terus bergoncang gitu ya. Kemudian distabilkan dengan adanya gunung ya kan? Itu sensing, itu diibaratkan tanah. Personifikasinya seperti itu. Iya, tanah yang dimana dia bermanfaat ya, produktif untuk menyuburkan kayak gitu kan ya. Kemudian setelah itu tadi berguncang, ditancapkan gunung dan dia tenang, lalu diratakan gunung itu oleh besi. Besi itu dipersonifikasi dengan thinking. Thinking itu kandungan unsurnya ya logam gitu ya, besi kayak gitu. Kemudian ini hubungan tadi nih Ustadz, nanti kita belajar tentang mengalahkan. Langkah-langkah satu, kayak gitu. Nah kemudian si thinking ini akan dikalahkan oleh feeling. Besi akan luntur kan dengan api. Yes, benar terbakar. Seperti itu. Ya. Kemudian api akan padam dengan air. Masya Allah. Kayak gitu Ustadz. Gambarannya. Jadi kalau Ustadz mau tahu ini dia mengalahkan ini. Jadi kalau lompat satu ini mengalahkan sensing, dia mengalahkan insting mengalahkan feeling, feeling kembali lagi ke sini Ustadz mengalahkan thinking. Nah inilah hubungan segi 5 di Steven, yang mana makanya Putri bilang ini penting banget dibahas sebelum kita masuk ke tematik gitu loh Ustadz. Karena nanti kalau tematik mau itu parenting, mau itu politik ataupun bisnis dan lain sebagainya, itu semuanya saling terkaitnya kayak gini. Artinya orang dari situ bisa dibaca dia ini cocoknya apa? Apakah dia dagang, begitu misalnya? Iya benar sekali. Dia sisinya dagang bisa begitu. Dari situ bisa terbaca. Bisa banget. Jadi memang kan kalau sensing ya sejauh ini, memang dia itu di bidang bisnis itu sangat baik. Jadi garis diagonal antara sensing dan juga intuiting itu garis produksi, kemudian garis diagonal dari thinking dan feeling ini kayak gini ya. Garis ditarik garis lurus dia garis organisasi. Jadi bakal kelihatan banget kayak gitu alhamdulillah. Jadi memang semua punya nilai yang besar dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Itu yang Allah sebutkan mungkin ya, bahwa dalam diri kita itu menjadi pelajaran benar bagi kita sendiri. Masya Allah. Nah terkait dengan tadi untuk sebelum masuk ke tematik itu gimana? Apa dasarnya begitu supaya kita bisa mengetahui. Sekarang kan kita ingin pembagian ya nanti dari pemahaman kita. Oh saya ini lari ke insting, apakah dia cocok dengan tidak cocok kalau kita misalnya untuk sisi dagang, apakah itu bisa nanti disesuaikan penyesuaian? Oh bisa. Jadi seperti ini sih Ustadz. Nah ini bagus banget pertanyaan Ustadz. Jadi kita perlu tahu ya komposisi dari masing-masing mesin kecerdasan. Kita sebut ini namanya mesin kecerdasan. Sensing, thinking, insting, intuiting dan feeling itu namanya mesin kecerdasan. Jadi ada 5 mesin kecerdasan dan 9 personality genetik. Yang mana masing-masing kayak sensing nanti ada introvert dan extrovert. Yang keempat ini sensing, thinking, intuiting dan feeling semua punya lapisan otak tadi. Introvert dan extrovert itu. Namun yang satu, yang insting ini yang tidak punya lapisan otak. Dia beda sendiri. Kayak gitu Ustadz. Nah dari proporsi itu tadi, yang sensing ini
dia itu jadi kita kalau bikin presentase gitu ya Ustadz, masing-masing mesin kecerdasan ini semuanya memiliki insting 100%. Oh gitu. Dan komposisi utuh seluruhnya 300%. Tadi sudah 100% misalnya di sensing ya, untuk sensing maksudnya. Instingnya kalau sudah 100%, maka yang 200% lagi itu dia terbagi Ustadz. 100%-nya di bagian sensing, bagian yang berkebalikan dengan sensing itu kan apa Ustadz? Yang lawannya? Garis diagonalnya berarti ke intuiting kan, gini. Nah berarti kalau dia sensing 100%, intuitingnya dia hanya 20% gitu. Kemudian 40%-nya terbagi lagi ke dua. Jadi di thinking 40%, di feeling 40%, seperti itu. Dan itu berlaku untuk ketiga mesin kecerdasan lainnya. Sama misalnya. Misalnya dia thinking, berarti 100% itu di thinkingnya. Nanti yang garis diagonalnya thinking berarti dia ke feeling kan. Feelingnya dia hanya 20%. Kayak gitu. Sedangkan 40%-nya kalau orang yang mesin kecerdasan ke feeling? Ke feeling. Iya, misalnya dia lebih cenderung ke feeling. Berarti 100% feeling. Kemudian yang diagonal sama feeling apa Ustadz? Thinking kan? Iya, itu terbagi. Di situ 20%. Yang 40% di sensing, 40% lagi di intuiting kayak gitu. Nah, berbeda dengan insting. Ini satu-satunya yang mana tadi kan instingnya sama nih 100%. Namun kalau khusus insting, dia itu mau sensingnya, mau thinkingnya, mau intuiting dan feelingnya sama 50%. Kayak gitu Ustaz. Jadi kan itu yang membedakan kenapa orang insting dia nalurinya kuat. Gitu. Karena ya tadi ya dia punya insting yang 100%, kemudian yang 50% itu terbagi rata. Makanya kenapa dia serba bisa di situ kayak jadi gitu. Begini, saya memahami kan kalau dalam Al-Qur'an kan memang akal ini Allah sebutkan berkali-kali bagaimana untuk bisa mempergunakan akal dengan maksimal ya. Misalnya afala taqilun ya, afala tafakkarun. Ternyata dalam akal itu juga, dalam akal yang memang notabene dia berfokus ke kepala kita ini juga terbagi-bagi seperti itu. Iya, betul sekali. Itu juga yang menggambarkan tipe manusia berbeda-beda ya dari situ. Iya, benar sekali. Betul sekali Ustaz. Iya, begitu. Iya. Apakah kemudian ada manusia yang memiliki semuanya atau memang tetap terbagi-bagi? Pembagiannya seperti tadi pastinya. Pasti. Hanya terbagi ke dalam 5 mesin kecerdasan dan 9 personality genetik kayak gitu Ustaz. Kalau kita baca kisah-kisah misalnya Imam Syafi'i. Gimana? Mereka tuh kan orang-orang luar biasa dari kecil sudah hafal Quran. Masya Allah. Bahkan kalau baca Al-Quran itu ditutup harus bajunya. Baca kitab. Karena kalau tidak ditutup nanti sebelah masuk lagi. Supaya tertata di pikirannya. Itu gimana itu? Itu sih Masya Allah ya, pasti itu menuntut kefokusan mereka. Dan itu bagus sih untuk menjaga seperti itu. Maksudnya di zaman mereka dan zaman sekarang kayaknya sangat berbeda keadaannya Ustadz ya. Berbeda dari sisi lingkungan pengaruh dan lain sebagainya. Pasti kan Masya Allah ya, kita tahulah untuk ulama dan orang-orangnya itu pasti sangat terjaga. Masih dari sisi makanan, dari sisi persahabatan. Allahu Akbar. Iya. Dan selain itu Insya Allah ya, kalau kita sekarang sudah makan takaruang ya. Makan semua seperti perut seperti asbak, semua masuk ya. Iya benar. Bakso masuk, semua bakwan masuk ya. Kita tidak juga punya selidiki mungkin dari mana ini sumber makanan. Ya Allah. Betul, mereka terjaga. Nah, zaman sekarang kita memang zaman hampir ke zaman subhat yang ini ya. Dan memang salah satunya yang fokus di Stephen ini, itu salah satunya juga ada Stephen Tahfiz, Ustadz. Dalam rangka penguatan. Jadi menghafalkan Quran sesuai genetic personality. Disesuaikan. Yes. Misalnya kalau orang yang di feeling mungkin lain terapinya. Beda dengan orang thinking pasti beda. Beda dengan orang intuiting beda kayak gitu. Betul. Makanya gitu, ada anak-anak yang kemudian hafal Qurannya begitu cepat. Yes. Mungkin di samping persoalan makan, tapi juga persoalan tadi ya pembagian. Iya, pembagian itu kemudian IQ pasti juga menentukan, ya kan? Namun tadi ya proporsi. Kalau kita sudah tahu proporsi tadi kan kita bisa meningkatkan di bagian mana nih dia kuatnya gitu loh. Misalnya sensing anaknya rajin nih Ustadz, ya udah caranya sensing menghafal pasti beda dengan caranya thinking yang selalu bisa fokus. Dia tahan lama Ustadz dibanding dengan anak insting misalnya kayak gitu kan. Insting kan ya bisa acak gitu loh sebenarnya dia itu.
Dibanding sama thinking ya. Tapi intinya insya Allah semuanya tuh bisa deh. Semuanya bisa maju berkembang pesat asal diarahkan sesuai dengan ya, apa nih apa otaknya itu ya. Benar. Oh, Masya Allah. Jadi dikaji lebih mendalam seseorang itu, dia akan lebih mengetahui bagaimana kapasitas dirinya. Iya, dia betul akan sekali. Kemana. Luar biasa. Terkadang memang kita di lapangan terjadi guru juga jadi masalah di lapangan dengan siswanya. Anak bermasalah dengan orang tuanya karena itu tadi perbedaan pemahaman terkait dengan benar. kebutuhannya. Padahal kita tidak paham apa dia punya. Terkadang orang tua bermaksud baik ya, tetapi mohon maaf kadang menjerumuskan juga. Karena tadi tidak sesuai dengan sebenarnya anak ini anak apa. Tapi misalnya sensing dididik dengan cara feeling kan gak nyambung Ustadz. Putri kasih contoh ya, kemarin ada klien nih di Jogja, alhamdulillah yang Putri ini penjelasan secara online itu dia bercerita, maksudnya orang tuanya pun mengatakan gitu ya, maksudnya anak ini saya sempat khawatir gitu soalnya dia pendiam, lalu sempat mau dibawa ke psikolog juga. Tapi akhirnya ibunya ingat kan, maksudnya ada Putri sering share Steven gitu, terus akhirnya menghubungi Putri dan di situ awalnya kan Putri maunya tadinya kan Putri pernah sampaikan baiknya kan orang tua dan anak bersama ya dalam diskusi atau konsultasi itu. Namun di situ si anaknya ini feeling, dia minta request gitu kalau bisa saya sendiri aja biar private gitu. Nah ternyata memang benar. Kita kan perlu tahu ya masing-masing anak itu kan berbeda-beda tadi ya. Jangan sampai maksud dan tujuan orang tua baik sih, cuman anak itu selama ini merasa tertekan gitu Ustadz. Bisa jadi seperti itu. Merusak psikologinya. Yes, benar. Dan itu ya ampun Putri jadi ikut ngerasain gitu ya. Maksudnya kayak ya Allah ini ya pentingnya orang tua tuh tadi ya menjalankan amanahnya sebaik mungkin gitu loh Ustadz. Soalnya kalau enggak ya orang tuanya bingung gitu kan setelah kejadian seperti ini kan, ini harus gimana nih anakku gitu kan. Udah besar pula, terus si anaknya pun karena tidak terbiasa dekat sama orang tua pun susah kan untuk mengkomunikasikan itu kayak gitu. Cuman ya apa kemauannya? Iya benar banget. Berdasarkan dia punya apa tadi rekam? Iya, misalnya ya karena tadi nih Putri contoh ini soalnya fact banget gitu kan. Anaknya ini feeling kan memang perasaannya kuat banget, halus banget perasaannya. Namun misalnya dia punya orang tua thinking, yang mana orang tuanya sistematis, tertata, agak kaku. Ya kan agak susah ya orang kaku mau misalnya menyentuh gitu ya. Itu kan jarang banget memeluk, padahal itu dibutuhkan banget sama anak feeling. Yang mana mungkin dia butuh support dengan cara itu, atau setidaknya didengarkan ceritanya lah kayak gitu. Nah kayak gitulah contohnya Ustadz. Itu sedih banget dan ada yang lebih menyedihkan. Waktu itu pernah terjadi sampai anak itu dia mau keluar negeri. Cuman gara-gara merasa tadi ya nggak disayang lah. Sebenarnya orang tuanya pasti sayang lah. Cuman tidak ada orang tua tidak sayang. Cuma tidak koneksi tadi. Cuman tidak sampai ke anak itu. Anak itu merasa tidak disayang. Sampai akhirnya pada hari itu dia memutuskan untuk pindah ke luar negeri ya. Melanjutkan studi ke luar negeri. Dan kayaknya sebelum berangkat itu ada beberapa hari sempat tes Steven. Dan diketahui orang tuanya memang thinking, anaknya feeling. Kejadiannya mirip ini. Jadi saat itu pas orang tuanya diberitahu seperti ini, dia menyesal gitu loh. Allah selama ini saya salah gitu. Pantas anak ini ibaratnya gak bisa dekat sama saya. Bahkan ibaratnya makin menjauh dong. Tadi malah melarikan diri kayak gitulah ceritanya. Ya terkadang kita kan memahami seseorang itu melihat dari luar saja. Anak ini. Padahal ternyata memang Allah menggambarkan dalam tubuh kita mulai dari jari jemari kita sampai dengan bagaimana pengembangan otak anak kita. Subhanallah. Nah, dalam kemudian kehidupan sehari-hari, tadi yang saya sebutkan tadi. Kalau kita buat tematik, misalnya tadi kita masih fokus ke sisi, kan dia berhubungan dengan sisi manusia nih. Dia ternyata dia belum tahu. Biasa kan orang begitu, ada orang dagang misalnya, dia rugi lagi, bangkrut lagi, tapi dia maju gitu. Itu mungkin tidak sesuai. Apakah kemudian tadi apa harus dia paksakan ataukah harus dia tes tadi dulu baru dia menyesuaikan? Iya. Kalau pertanyaannya seperti itu, baiknya dia tes dulu pastinya. Karena itu kan untuk mensinkronkan ya. Jadi gini sih Ustadz, kenapa tadi Putri bercerita tentang kita bisa melihat dari tipologi manusia, bahkan dari wajah itu bisa kelihatan misalnya gitu kan. Karena emang judgment expertise ya yang udah terbiasa untuk menilai manusia dari tampilannya kayak performance gitu. Saja. Yes. Namun itu kan 60% aja ya. Oh begitu. Nah untuk mengautentikasi itu
Harus dites dengan Steven. Baru kita ketahuan dalamnya, hakikatnya ketemu benar. Artinya penampilan ini syariat saja kan luar. Iya, bisa jadi salah kan. Bisa jadi salah. Karena yang kemarin Putri jelasin Ustadz, kan kita udah diubah banyak dengan lingkungan kita yang 80% itu. Sedangkan genetik kita justru itu yang harusnya kita push lagi. Karena genetik itu kan gak bisa berubah. Sedangkan lingkungan terus berubah. Kayak gitu. Makanya kita gak bisa kontrol lingkungan. Tapi kemudian antara genetika dan lingkungan itu berpengaruh besar kan? Ada punya koneksitas. Iya pasti. Artinya orang kan terpengaruh juga dengan lingkungan. Kalau itu makanya tadi Putri sampaikan. Maksudnya kenapa kita fokusnya di Steven itu adalah fokus satu hebat yang dimaksud itu adalah tadi ya, selain insting itu kan pasti fokus satu hebat karena dia menonjolkan kesensingannya, kethinkingannya, keintuitingannya, kefeelingannya kayak gitu kan. Untuk apa? Untuk saling mengisi satu sama lain. Sensing yang bagus di bidang memori misalnya kan dia kayak gitu, hafalan bagus kayak gitu. Kemudian thinking ini dia yang memimpin dengan baik. Dia bagus di analytical kayak gitu. Masing-masing punya keunggulan masing-masing. Intuiting ini bagus di bidang kreatifnya kayak gitu. Feeling ini dia bagus dalam hal memimpin diplomasi kayak gitu. Dengan hati kayak gitu biasanya. Jadi sebetulnya bisa saling menguatkan. Kita sudah tahu ya. Benar banget. Jadi emang kita gak bisa ubah lingkungan, tapi kita setting tadi ya, dikuatkan yang genetiknya itu yang 20% kayak gitu. Penguatan di situ. Benar. Karena itu kan yang gak bisa berubah ya. Ini sebetulnya memang arah bagaimana Allah berkehendak manusia ini artinya diciptakan member beda-beda. Tapi kemudian untuk bisa difahami satu dengan yang lain ya. Benar. Jadi pelajaran A dengan B jadi pembanding. Benar banget. Begitu juga dengan lingkungan, karena lingkungan tidak sia-sia tapi menjadi juga pelajaran bagi kita. Bagaimana supaya itu kita jadi pelajaran mendesain diri kita lebih baik. Dengan mengetahui tadi, kalau tidak kan kita bisa terjebak dengan lingkungan karena salah. Kita tidak paham diri kita, lingkungan juga tidak mendukung. Benar banget kayak Masya gitu. Allah. Makanya kita kuatkan di situ. Dalam pengembangan tadi, potensi diri tadi. Sekarang kan kita sudah tahu nih potensi diri. Dispesifikasi. Nah, itu kolaborasi dengan tadi bidang-bidang yang lain itu tetap harus memang terus ditingkatkan. Yang kita merasa saya fokus di insting saja begitu. Padahal itu lain juga perlu saling menguatkan kan? Iya, benar banget. Insting kemudian benar banget. Jadi yang seperti yang Putri sampaikan di pertemuan lalu juga itu kan kita diperintahkan untuk saling mengenal ya. Di ta'arufu yang dimaksudkan bukan hanya kenal aja. Orang tapi memahami juga. Memahami orang tersebut kayak gimana, sensing itu kayak gimana. Karakternya itu dibaca dari. Benar, bukan cuma untuk berhubungan baik ya, tapi kita juga kan tadi ya hubungan saling mengalahkan atau saling mendukung itu. Saling mendukung, sensing mendukung thinking kayak gitu kan. Dia selalu dibutuhkan nih untuk selalu mendukung thinking. Kemudian thinking mendukung, kalau yang langkah satu begini Ustadz, itu saling mendukung. Jadi feeling mendukung sensing, sensing mendukung thinking kayak gitu lagi. Ini kan maksudnya biar apa? Biar kalau tanpa kita sadari aja Ustadz. Mungkin Ustadz kan memang dan teman-teman yang belum tes Steven gitu ya. Itu kan gak sadar kalau kita misalnya hidup di saya kok sama orang ini misalnya ya, seseorang kok saya segan banget. Ternyata bisa jadi saat di tes Steven hubungan kedua orang tersebut adalah saling mengalahkan. Saling mengalahkan atau ditaklukkan tadi. Oh pantes ya, kok saya sama orang itu kayaknya kok gimana gitu, gak bisa seenak misalnya sesama yang ini. Ternyata memang yang enak banget itu ada skor-skornya masing-masing. Skor of friendship misalnya sesama insting. Dia kan sama-sama sparing, pribadi nih. Sparing bagus dia dalam hal sparing. Jadi untuk partner latihan bagus banget kayak gitu. Makanya teman kerja begitu bagus. Yes, itu bagus banget. Cuman karena kita kan udah belajar nih ada nanti tentang couple gitu ya. Nah, saya kalau yang sejenis itu diharapkan tidak dalam hubungan couple. Karena kan kebutuhannya sama. Misalnya insting sama insting, kalau bisa sih jangan menikah, tapi kalaupun iya ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Ini tinjauan lebih maksudnya kan bukan nggak boleh ya, boleh tapi tahu cara untuk mengatasi jika terjadi apa gitu nanti di kedepannya, karena kan udah tahu nih kebutuhannya kan sama gitu loh Ustadz. Makanya kalau yang ideal dalam couple itu kan sebenarnya yang menaklukkan atau mendukung. Orang bilang begini, ini api dan api ketemu sama, ini bisa tambah panas ya. Kira-kira gitu ya? Iya, contohnya kayak gitu. Makanya kenapa saya bahas ke contoh-contohnya tematik ya seperti itu tadi. Makanya mohon maaf kadang ada pasangan yang bercerai, salah satunya setelah dites ternyata ternyata panas sama ketemu panas ya. Ternyata misalnya
si suami justru ditaklukkan sama istri. Ya kan gimana ya, bucin kan dong Ustadz. Nanti suami ini gak berkembang dengan pesat gitu dibandingkan jika kebalikannya suami itu yang menaklukkan istri. Istri akan sangat patuh ya? Yes, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Subhanallah, maha benar Allah. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Nah kalau kemudian itu mengembangkan Stephen yang lebih bagus gitu ya, sehingga masyarakat lebih populer di masyarakat. Nah itu mulai Putri sudah mulai bagaimana? Mulai startnya bagaimana? Iya. Artinya kan ini karena menjadi hal penting sebetulnya membaca ini. Tidak semua orang bisa kan. Iya benar. Spesifikasi keilmuan ini. Benar banget. Jadi makanya kenapa Putri terus semangat ya setidaknya untuk mengedukasi. Dan ini salah satu pertanyaan dari guru Putri juga saat kemarin mentoring gitu ya. Ditanyain kenapa masih di sini kayak gitu kan. Ibaratnya kan pasti ada sesuatu gitu kan yang bikin kita tetap bertahan. Dan Masya Allah ya, itu seperti yang Putri sampaikan Ustadz, ini namanya amanah sih kalau menurut Putri. Makanya Putri sebagai genetic optimizer gak pengen gitu loh tes Stephen tuh cuman sekedar untuk, kan ada nih orang yang mengira ini cuman untuk tahu bakatku gitu. Atau nanti untuk cari kerjaanku. Tidak, mohon maaf ya, karena ini tidak sebatas lebih dari itu. Lebih dari itu. Ini untuk mengenal diri kita, menjalani takdir kita sebaik mungkin. Karena kan Allah telah memudahkan kita untuk menjalani takdir itu. Jika mengetahui jalannya tadi ya. Salah satunya dengan tes Stephen ini kayak gitu. Karena kan kita bakal tahu nih, maksudnya insting nih kayak gimana sih baiknya. Dia harus mengelola perannya, berkontribusi besar untuk umat kayak gitu kan. Beda dengan thinking, mungkin jalannya adalah dengan memimpin, jadi pemimpin yang disukai gitu ya. Maksudnya ya, jangan thinking ini paling bagus kenapa dia di jari telunjuk Ustadz, thinking. Ada juga dia punya makna filosofinya. Yes. Jadi kenapa dia di jari telunjuk? Kan sering untuk menunjukkan. Sebenarnya dia sangat bagus untuk menunjuk kesalahan orang. Tapi kan jangan sampai dengan dia cuma nunjuk-nunjuk orang doang, tapi dia tidak membekali dirinya dengan untuk lebih baik jadi teladan daripada anak-anak buah misalnya. Harusnya dia jadi pemimpin yang lebih baik dong, kayak gitu loh. Makanya kalau kita paham kan kita nggak bakal seenaknya gitu loh Ustadz. Sensi harus jadi gimana ya biar bermanfaat tadi. Dia kan sebagai tanah. Di dalam tanah itu kan ada kotoran, ada zat-zat segala fosil. Macam itu ada yang bermanfaat. Benar banget. Insting sebagai sumber kehidupan. Insting ini harus terus dialirkan. Justru insting ini peran terbaiknya adalah mengalirkan air itu ya. Sifat air. Artinya kalau kita bawa dengan analog dalam tubuh manusia, bahwa kita adalah 4 anasir, mungkin seperti itu ya. Ada unsur tanah kita, unsur air, api. Benar banget. Jadi kenapa dia juga tempatnya di sini ya di tengah-tengah, karena kan memang air itu kan selalu diapit ya. Dia mengucurkan melalui sesuatu gitu ya. Misalnya paralon gitu kan, dengan sesuatu yang keras. Dia mencari tempat lah, dia di tengah-tengah. Makanya jika diwadahi, dia diberikan peran, dia akan tumbuh baik kayak gitu. Sama dengan yang lain. Dengan baik dia akan memberikan manfaat yang besar. Iya benar banget kayak gitu. Tapi kalau mohon maaf ada juga yang maka sampai saya ingat dulu waktu belajar filsafat dulu. Bahkan Plato mengatakan Tuhan itu adalah air. Karena mungkin dia sangat bermanfaat ketika memang potensi air itu kemudian dikelola secara maksimal, kan bahkan bisa jadi tenaga listrik. Allahu Akbar. Begitu juga manusia yang memang sifat air tadi ya. Iya, begitu. Emang ya air ya semuanya sih punya plus minus. Ibaratnya kalau kita lihat dari sisi itu ya, air bisa menghanyutkan, maksudnya membuat bencana. Namun juga jika digunakan dengan sebaik mungkin, tadi ya diwadahi, kan dia sangat bermanfaat. Sama juga dengan api kayak gitu. Api justru sumbernya kan api-api yang kecil itu, kayak gitu kan. Dia akan stabil, yang biru itu kan lebih stabil daripada yang merah ya. Makanya semangat si feeling ini dia itu tadi pada menyala lagi kayak gitu. Kalau dia tahu cara mengelola feelingnya tadi, rasanya dia nggak bakal baperan lah ya bahasanya. Moodiannya itu bisa lebih dijaga gitu loh. Soalnya saya ketemu orang feeling kan gitu ya, biasa mereka moody banget lah ngerjain segala sesuatu ya sesuai dengan perasaannya. Jadi sesungguhnya karakter kita itu kita sendiri bisa mengetahui ya. Benar-benar. Dan dengan itu sebetulnya kita harus bisa untuk lebih hati-hati, bisa membaca diri. Saya ini begini loh. Apa yang mesti saya buat kalau berhadapan dengan orang seperti ini. Benar banget. Itu kalau dari setelah terbaca itu berapa persen bisa terbaca dari diri seseorang? Kan ini dia tersembunyi nih. Stephen kan bicara ilmu tersembunyi nih. Benar. Nah sekarang setelah kita tahu, itu bisa terbaca tidak dalam penampilan seseorang. Oh dia ini, kalau kita lihat saja biasanya,
setelah kita belajar ini kan, oh ini lebih cenderung ke Stephen, ini lebih cenderung ke orang insting ini. Itu bisa terlihat, terbaca atau bagaimana? Ya tadi kan Putri udah jelasin, sebenarnya bisa. Tapi hanya bisa 60% dilakukan tadi? oleh judgment expertise aja yang bisa melakukan itu ya, tidak oleh semua orang. Tidak semua orang. Dan itu kan bisa aja salah. Iya, bisa salah. Bisa misalnya, salah. Kita bisa juga merasakan salah. Misalnya, ini orang diam, dia ini pendiam. Mungkin kita justifikasi dia ini apa nih kalau orang pendiam ini. Nah itu dia, ini tentang introvert dan extrovert nih sebenarnya. Kadang kan ini karena Ustadz nyebut orang pendiam. Kadang kan orang pendiam selama ini kita nyebutnya dia introvert pasti gitu kan ya. Padahal introvert dan extrovert itu tidak sebatas itu aja sih. Itu terkait dengan apa ya, leadership dalam dirinya. Misalnya kalau yang introvert dia lebih pengaruhnya dari dalam keluar, karena dia lapisan putihnya itu lebih dominan di dalam daripada di luar. Makanya dia bergerak stimulusnya dari dalam ke luar. Sedangkan kebalikannya ekstrovert itu dari luar ke dalam. Makanya pengaruh dari luar itu lebih berpengaruh terhadap dia. Misalnya ya dengan dimotivasi, dia akan bergerak dibanding sama orang introvert, yang mana dia dari dalam dirinya emang kuat banget untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh misalnya. Berbedanya seperti itu. Dia tergerak sendiri. Jadi itu memang tidak mesti begitu ya, tidak bisa 60. Nggak bisa. Kan ada ilmu juga yang Putri udah pelajari nih, alhamdulillah, itu tentang profiling with feeling. Jadi tadi Ustadz, kalau Ustadz lihat itu kan Putri sempat share, melihat dari garis-garis wajah manusia kayak gitu kan, itu nggak ada hubungannya sama Stephen sebenarnya, tapi itu kayak kalau bagi Putri itu ilmu melengkapi lah ya. Kalau kita melihat orang, lalu kita belum tahu kan hasil tes TV-nya apa, ya udah kita bisa lihat dari sisi itu. Namun ya mohon maaf ya, kayaknya khawatir salah gitu, makanya dikuatkanlah dengan akurasinya ini ya, dengan Stephen ini insya Allah lebih tepat gitu. Iya kan di dalam Al-Quran itu ada sendiri kan ayat Allah berfirman, wa ja'alna ayatan linnas, kami jadikan tanda-tanda itu bagi manusia. Ya, tanda alam, tanda diri manusia, termasuk itu. Tapi yang paling dalam itu memahami secara hakikat diri itu ya, itu Masya yang Allah. Dari Stephen itu kemudian masuk ya, memahami bagaimana pemahaman mempergunakan indera kita, akal sebagai fasilitas kedua setelah Allah berikan nafsu dan akal itu kan ya. Masya Allah. Jadi memang kompleksitas akal itu kemudian menjadi titik penentu bagi manusia. Apa dia mau arah kemana orang? Iya benar. Kan terkadang kalau tidak, kalau kamu orang tak berakal saja. Begitu kan kalau orang marah-marah. Ternyata memang karena kita tidak bisa membaca akal kita seperti apa ya. Ternyata dari situ bisa terbaca. Dalam Quran surat Al-Fusilat juga ya, ayat 53 kan kita disuruh membaca dari seluruh tanda-tanda itu, dan salah satunya dari tubuh kita sendiri. Dan manusia sebenarnya berbuat sesuai dengan keadaannya. Ya kan Ustadz? Betul. Itu juga ada di dalam Al-Quran kayak gitu. Quran surat Al-Isra ya, ayat 7. Betul, sesuai dengan keadaan dirinya. Ayat 84 Ustadz, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Jadi memang tidak ada sia-sia apa yang Allah ciptakan pada manusia. Maka sering kita sampaikan, dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kita, tidak ada satu celah. Masya Allah. Allah ciptakan tidak sia-sia bagi manusia. Untuk pelajaran bagi manusia bagaimana dia semakin baik secara lahiriah dan semakin dekat kepada Allah, mensyukuri nikmat ciptaan Allah. Praktek bagaimana edukasi kepada masyarakat tadi itu yang dibuat oleh Putri apa? Iya tetap aja ya, edukasi dari sisi ini, misalnya podcast ataupun kita di Stephen Depok itu juga ada terus ya, dibimbing kayak gitu kan, ada komunitasnya terkoneksi terus. Iya benar, kalau itu terus tetap kayak gitu kan. Makanya alhamdulillah, makanya tadi sampai Putri bilang klien tidak hanya di Sorong gitu ya, namun ada dari luar kota. Kalaupun bisa begitu. Iya, karena kan bisa online ya. Jadi ada tim kami di kota-kota tertentu gitu ya. Nanti misalnya kalau ada yang mau tes, silahkan hubungin kami. Nanti ada tim kami yang scan sidik jari. Kemarin kayak gitu yang di Jogja. Jadi teman Putri itu scan sidik jari aja, lalu diberikan ini kan ya hasilnya. Terus Putri yang melanjutkan untuk penjelasan hasil dan juga konsultasi kayak gitu. Itu mendeteksi dan membaca itu ya. Iya benar banget. Jadi kan alhamdulillah ya, maksudnya kenapa Putri ingin gitu di sesi konsultasi itu mereka bisa dengan leluasa mengungkapkan gitu loh, maksudnya apa yang ada di pikirannya dan selama ini menyangka dirinya seperti apa kayak gitu loh. Dan itu terjawab, misalnya ada yang Kak pantas ya kok saya orangnya kayak gini, itu
mereka yang mengakui sendiri kayak gitu kan. Ataupun kemarin justru ada yang bilang, Kak kayaknya ini deh berkebalikan deh gitu kan. Padahal kan sebenarnya karena dia belum tahu aja. Terus saya bilang sabar ya, sabar gitu. Nanti kita diskusi sampai kamu menemukan oh iya gitu. Karena mereka karena hanya tidak tahu aja. Maksudnya selama ini yang terbentuk tadi ya karena pengaruh lingkungan yang menyebabkan dia seperti introvert misalnya. Padahal ternyata dia ekstrovert aslinya. Itu hanya karena salah asuh. Iya salah. Ya Allah, jadi dia kayak nggak mengenal dirinya sendiri kayak gitu. Setelah Putri jelaskan magnifying nih artinya apa Kak? Kamu bisa besar gitu nantinya deh kayak gitu kan. Kalau kamu bisa gunakan potensimu ini dengan bisa baik. Tumbuh berkembang. Gitu. Makanya dia tanyakan istilah-istilah yang dia kurang pahami gitu kan. Silakan bertanya sepuasnya deh. Masya Allah. Kemarin alhamdulillah sampai 2 jaman. Makanya insya Allah hasilnya sih puas ya. Alhamdulillah gitu. Selalu seperti itu. Masya Allah, barakallah. Ini Putri. Alhamdulillah. Artinya sebetulnya kita belum puas juga pembahasan ini karena memang begitu rahasia Allah kan luas. Kalau kita bandingkan ilmu Allah dengan ilmu yang ada ini kan tidak sebanding. Seperti lautan ilmu Allah, kita punya ilmu yang ada tetap aja masih kurang. Nah ini pengalaman ilmu bukan baru sebetulnya karena kita baru tahu juga kan, baru mengetahui. Padahal ilmu Allah sudah sudah banyak. Sudah sangat lama. Mudah-mudahan kembangkan ini menjadi asbab hidayah lah bagi yang lain, bagi kita semua orang manusia ini bisa semakin dekat kepada Allah, memahami dirinya dan menjadi asbab hidayah bagi manusia yang lain insyaallah. Putri, terima kasih banyak. Kita ingin berbincang lebih serius banyak lagi. Insyaallah. Nanti soal kita bisa diskusi lepas lagi ya. Insyaallah. Mungkin kita sharing-sharing lagi untuk pengembangan insyaallah. Terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Terima kasih juga Ustaz. Masih panjang lagi waktu kita. Tambah terasa memang kita ya. Masih panjang Ustaz. Insyaallah terima kasih banyak. Terima kasih juga Ustaz. Sebelum kita closing, pemirsa yang berbahagia jangan lupa Anda punya kelebihan rezeki jelang Ramadan yang mubarak ini. Sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al-Akbar, Masjid Raya kita yang kita cintai. Dan sekali lagi fokus kita sementara ini di pembangunan kubah masjid. Insyaallah tanggal 23 pasca pemilu nanti kita akan buat acara untuk sebagai tanda untuk dimulainya proses pembangunan ini insyaallah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe kanal YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong insyaallah. Terima kasih banyak Putri, terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.